Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Bersama dengan saya Hafid Tripurnomo, kita akan sedikit membahas tentang 110 juta di bisnis properti. Saat saya masih bekerja, itu durasinya sekitar 3-4 bulan lah ya. Oke, walaupun persiapannya mungkin akan panjang. Oke, teman-teman semua, dalam paket yang kami tawarkan ini, kita akan bicara tentang yang pertama adalah tentang prospek bisnis properti. Nanti kita akan lihat outlook bisnis properti tahun 2023, bahwa sekarang setelah masa pandemi ini berakhir, jadi permintaan akan properti itu menaik kembali. Kemudian kita juga akan bicara tentang detail tentang jenis-jenis properti ya. Ada rumah, villa, kemudian ruko, rukan, dan seterusnya. Kita juga bicara backlog atau potensi backlog supply properti, di mana kita menyadari bahwa jumlah supply properti itu masih lebih rendah daripada jumlah demand-nya. Orang yang memiliki rumah itu masih lebih sedikit daripada jumlah orang yang menginginkannya. Oke, itu kan akan menjadi potensi bagi saya, mungkin rekan-rekan semua atau pengembang untuk berbisnis properti. Walaupun kita juga harus lihat beberapa faktor ya, faktor lokasi, kemudian faktor harga dan sebagainya. Nanti pun kita akan membantu. Kita yang kedua adalah kita bicara tentang all about property. Kita bicara tentang macam-macam sertifikat. Kita bicara tentang macam-macam sertifikat, ada SHM, SHGB, kemudian ada SRS, kemudian ada hak guna pakai, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang B, adalah kita akan bicara tentang izin-izin dalam pembangunan properti, izin INB, kemudian izin tetangga, izin lokasi, dan seterusnya. Kemudian kita bagian C, kita akan bicara tentang desainer atau kontraktor. Jadi kontraktor itu apa aja yang kita pilih. Kemudian desainernya seperti itu. Jangan sampai kita sudah melalui fase-fase awal kita terhalang oleh kontraktor yang tidak benar, atau kontraktor. Kemudian kita bicara tentang pemasaran properti, bahwa properti itu tidak hanya kita miliki, tapi memang kita jual belikan untuk mendapatkan bisnis atau profit. Yaitu kita ada pemasaran offline, pemasaran online. Kemudian yang ke E, kita akan bicara tentang pembiayaan properti, yaitu perbankan ya. Kita ada bank konvensional, bank syariah. Di dalamnya nanti ada turunannya, yaitu ada biaya-biaya perbankan, biaya provisi, administrasi, biaya notaris, kemudian biaya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan seterusnya. Kemudian yang ke F, kita akan bicara tentang biaya-biaya AJB, yaitu ada biaya notaris, biaya AJB, biaya pengukuran, BPHTB, dan seterusnya. Untuk poin yang ketiga, kita bicara tentang kisah saya. Nanti Anda bisa copy paste, perbaiki, sempurnakan, dan hasilnya lebih baik. Oke. Nanti kita bicara tentang latar belakang saya lahir di mana, pendidikan di mana, SD, SMP saya di mana. Kemudian pekerjaan saya pada saat itu sebagai apa? Itu sebagai pegawai bank. Kemudian juga usaha-usaha apa yang sedang berjalan gitu. Kemudian kita bicara tentang kisah saya itu bagian yang D, kita akan bicara tentang pembangunan, bagaimana saya melakukan perekrutan kontraktor, saya melakukan perekrutan orang kerja, saya memantau, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir bagian E, bagaimana saya resign dan usaha-usaha apa yang sedang saya geluti saat ini. Sehingga memang nanti kita berharap teman-teman bisa mengambil paketnya. Ada beberapa paket di sini. Anda ambil yang sesuai dengan keinginan, kemudian sesuai dengan budget rekan-rekan. Silahkan. Pada intinya bahwa setelah mengikuti paket-paket ini atau paket private ini, kita mengharapkan bahwa teman-teman bisa menghasilkan yang saya sampaikan tadi, menghasilkan segitu, atau kita bisa memberikan benefit yang lebih, bahwa saya menginginkan teman-teman untuk bisa mandiri atau bisa berkolaborasi dengan orang tua, dengan teman, atau dengan kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami tunggu pembelian Anda untuk paket kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.